Dah ingatkan bila dah viral akan minta maaf. Rupanya makin menjadi. Polisi diberhentikan. Kita tanya-tanya, nggak tahu kan saya militer, jadi saya kasih KTA ya, udah jalan lagi. Polis tak jadi saman selepas tahu kamu tentera. Sini, cuba dengar balik apa respon polis Malaysia waktu tahu kamu tentera. Ya, bos. Pada dia kamu kena tahu lah, kena bawa pasport jalan-jalan. Oh. Tadi macam saya nak pergi Indonesia. Ya. Nanti saya sana tahan. Itulah polis kami, tak tunduk pada pangkat. Mereka hanya tunduk pada... Patroli rutin ya kak. Raja paspor visa boarding kali aku hampir kena lokal aku kampret itu. Gimana? Perdana kali aku ke Malaysia. Nggak tahu. Di Malaysia ini nggak bisa sembarangan. Kasih bawa-bawaan kita di Indo kan masih bawa-bawa. Setiap ada kejadian orang Indonesia ngapa-ngapain gitu di Malaysia, gue sebagai orang Indonesia gue malu ya. Kalau pemain sepak bola mental kayak gini, bukan cuma memalukan klub, tapi juga memalukan negara. Damn, I wish I had the Malaysian privilege. Bersyukur sih menjadi orang Indonesia. Tapi when it comes to traveling, this is all the paperwork that I need untuk visa ke Jepang doang. Dan ini tuh Halo, hai semuanya. Apa kabar teman-teman? Jumpa lagi bersama Sari di channel ini. Sari doakan dimanapun kalian berada tetap diberikan kesehatan ya, diberikan semangat dan dipermudahkan segala urusannya. Amin. Oke, nah ini masih berlanjut ya. Ini bukannya minta maaf, tapi dia ini membuat fitnah lagi dan lagi ya. Tak tahu ya, dia ini rasa malu ke atau bagaimana, atau ada dendam pribadi. Sebab kan di dalam satu wawancara dia mengatakan ya dengan nada ya tak ada minta maaf pun, padahal dia yang melakukan kesalahan ya. Yang itu hari videonya yang tentang pemain bola Indonesia itu yang diberhentikan oleh pihak polis ya, identity, mereka tak bawa paspor, mereka tuh juga lawan arah, dan juga di dalam live videonya dia macam memburukkan polis juga, disebabkan katanya ini buat rusuh aja, ini negara Upin Ipin, ini pasti mau ambil uang ini, katanya gitu. Padahal kenyataannya oke teman-teman, so ini ada banyak sekali video ya daripada tanggapan orang Malaysia sendiri, dan juga bahkan sekarang saya tengok banyak orang Indonesia yang lantang memberikan suaranya. Oke, so apa yang dikatakan mereka, bagaimana tanggapannya? Memalukan ya, padahal kau bilang kau orang terkenal, tapi ya macam ini juga. Oke, cium. Ketawa pula dia ya, cengingiran. Sebenarnya sih masalah bukan ditilang sih sebenarnya, itu kan kita beres makan tuh, beres pertandingan kita makan, kita mau ke tempat durian tuh, mau cari durian kan. Nah kebetulan emang kuotanya pada habis kan, jadi agak nge-lag tuh, mau ke kiri, kan satu arah tuh. Kebetulan emang pas ada yang patroli, polisi diberhentikan. Kita tanya, nggak tahu kan saya militer, jadi saya kasih KTA ya, udah jalan lagi. Oke, so dia cakap dia kasih kartu KTA dia tentara, so dia jalan lagi. Tapi kawannya yang satu lagi itu kan tidak itu jawabannya kan, memperlekehkan. Bahkan katanya itu langsung dia polisinya baik ketika dia kasih tunjukkan kartu polisi ataupun tentara dia. Oke, kita dengarkan. Sedang ingatkan bila dah viral akan minta maaf. Rupanya makin menjadi. Polisi diberhentikan. Kita tanya-tanya, nggak tahu kan saya militer, jadi saya kasih KTA ya, udah jalan lagi. Polis tak jadi saman selepas tahu kamu tentera. Sini, cuba dengar balik apa respon polis Malaysia waktu tahu kamu tentera. Ya, bos. Pada dia kamu kena tahu lah, kena bawa pasport jalan-jalan. Oh. Tadi macam saya nak pergi Indonesia. Ya. Nanti saya sana tahan. Itulah polis kami, tak tunduk pada pangkat. Mereka hanya tunduk pada amanah yang diberi rakyat. Ya, kerana rakyat yang bayar gaji mereka. Jadi pemain bola ke, tentera ke, menteri ke, kalau salah tetap salah. Jadi kalian sepatutnya panjatkan pujian, sebab waktu tu polis Malaysia bagi budi bicara, namun sebaliknya kalian membalas dengan sindiran. Kalian terus menambah noda. Enggak didenda. Enggak lah ya kali. Tahu mereka dalam mobil pemain Persib semua.
kayaknya polisinya nggak mengikuti sepak bola deh kayaknya. Ramai rakyat Malaysia marah, tapi kenapa mulut masih berbisa, sindiran masih bersisa, dan sekarang 3 hari berlalu masih tiada kata maaf, masih waras menyatakan polis mau pau wang rupiah kalian. Bila pula biawak duduk polis Malaysia ni kalau nak ambil rasuah kucing bertanduk, ayam bersusu pun takkan jadilah, sebab polis Malaysia ada kamera badan. Segala tutur kata kamu semua terakam di situ. Kerajaan berhabis jutaan ringgit wang rakyat demi menjaga ketulusan. Namun masih ada yang berani memijak maruah anggota polis dengan keegoan. Langsung kaget deh, kamu prajurit gitu. Udah ngedan langsung. Iya nih saya prajurit, ini si kakang polisi. Oh iya iya. Ya jangan ini lawan arah ini, langsung sok-sok baik gitu polisinya, padahal dia udah meminta uang itu. Kerana itu seseru Kementerian Dalam Negeri, sedarlah sampai hari ini mereka belum tampil mohon maaf lagi. Media-media mereka canang polis kita takut nak saman sebab dia tentera. Sampai ada rakyat Indonesia komen, oh ternyata polis Malaysia pun terima korupsi, melampau. Tolonglah segera, jangan biar maruah PDRM dibiar rebah, disepak hina oleh keangkuhan lagak mereka. Renung pribadi, cermin diri. Seorang pemuda Malaysia ini saya suka sangat, suaranya sangat lantang ya. Memang sampai sekarang katanya mereka tidak ada minta maaf ya, mereka just biarkan saja. Seharusnya ada tindakan lah ya, ada permohonan maaf ke daripada pihak sana. So jangan berlarut-larut gini, jadi nanti orang-orang lain yang tidak tahu sebenarnya ya, karena bukan itu hal yang betul terjadi, jadi orang fikir ya polisi Malaysia ya begitu. Oke teman-teman, so padahal dekat live ini sudah tertera ya. Tadi kita dengar juga rekotan videonya itu yang mengatakan walaupun tahu pun dia itu adalah prajurit lah, TNI lah, polisi Indonesia pun tetap kena tegur juga. Nah tadi dikatakannya apa? Seharusnya kamu tahu lah, ini negara orang. Seharusnya tahu undang-undang, lawan arah tidak diperbolehkan ya. Oke, seharusnya hal ini memalukan ya. Kenapa saya katakan dengan tegas ini memalukan? Kamu seorang anggota polisi di sana, anggota tentara, tapi melakukan kesalahan, lepas itu tidak tahu malu, mewar-warkan dan menyindir pula polisi negara orang kan. Ini namanya dia yang salah, dia juga yang tak tahu diri ya. Sudah viral macam ini, seharusnya kita viralkan lagi supaya ada tindakan. Jadi mereka ini datang ke sini itu tak suka-suka hati ya. Betul, nanti kalau macam ini dibiarkan, nanti yang lain-lain lagi, so mereka buat suka hati. Oke teman-teman, nah tadi juga ramai juga orang Malaysia menyeru supaya Kementerian Dalam Negeri ya, supaya menyiasat ini. Oke, so setidaknya kau pun adalah permohonan maaf atau gimana. Ini mereka cengir-cengir masih ya. Oke teman-teman, bagaimana pendapat Anda? Saya selaku orang Indonesia pun rasa geram juga melihat video ini. Diakibatkan mana buktinya? Tak ada pun buktikan polisi itu mau minta uang, tapi keluar daripada kata-kata kamu tadi itu bahwa sebenarnya dia mau minta uang itu. Jangan samakan dengan di negara kita. Mungkin di negara kita ada macam itu yang kalian nampak, atau dia sendiri yang berbuat gitu kan. Tapi di negara orang tak macam itu. Oke teman-teman, kita dengarkan lagi pendapat orang lainnya. Cium. Guys, kalian ada yang tahu nggak sih berita yang terbaru? Ada salah satu pemain pesepak bola Indonesia yang datang ke Malaysia, terus dia kayak didatengin polisi Malaysia, dan dia membuat live atau video gitu ya, menjelek-jelekkan si polisi Malaysia ini. Jujur setiap ada kejadian orang Indonesia ngapa-ngapain gitu di Malaysia, gue sebagai orang Indonesia gue malu. Betul, Sumpah sama. malu gitu, malu banget gitu, karena ya itulah ya, kita nggak salah, tapi kita kena, istilahnya kita kena baunya gitu loh. Orang lain yang ngelakuin hal jelek, kita karena kita sesama orang Indonesia dan tinggal di negara itu, kita jadi kena guys. Jadi tolong banget, gue mohon banget kalian semua orang Indonesia yang keluar negeri, apalagi ke Malaysia, please tolong jaga sifat, jaga sikap, jaga behavior, please tolong hati-hati
banget kalau ngomong, karena yang kena kalau ada apa-apa itu bukan cuman kalian satu orang gitu loh, tapi kita semua orang Indonesia di sini yang sebetulnya kita baik-baik aja di sini, yang kita ngikutin peraturan ya, kita hidup berdamai dengan orang-orang di sini, orang-orang di sini baik ke kita, tapi kitanya juga kena. Aku ceritain dulu ya. Jadi ini salah satu pesepak bola ini, dia kayak nge-live atau bikin video gitu, dan dia lagi di jalan pulang nih abis makan. Kalau nggak salah aku sih yang nyetirnya itu ya, mereka bawa mobil. Jadi yang nyetirnya itu juga orang Indonesia. Memang betul dia nggak tahu jalan ya, tapi kan dia salah jalan tuh. Pas dia lagi salah jalan, pas banget di depan dia itu polisi. Ya lo mau tinggal di Indonesia, mau tinggal di Malaysia, itu polisi juga nggak tahu kan lo orang mana. Ya udah pasti ketika lo salah jalan disamperin lah. Disamperin, ditanyain dong, kok lo salah jalan nih, gitu loh, kata si polisi ini. Nah, mereka ditanyain dong, udah pasti, mana KTP, IC, kalau di Malaysia nih IC. Oh, bukan orang sini, bukan orang Malaysia, gitu. Oke, paspor. Mereka nggak bawa paspor. Please, untuk orang Indonesia, ya, kemanapun kalian, apalagi yang baru keluar negeri, paspor itu adalah nyawa kalian. Tidak boleh paspor itu ditinggal di hotel. Tapi kakak takut nanti bakal hilang kalau misalnya dibawa kemana-mana. Guys, kalau keluar negeri, yang namanya paspor adalah nyawa. Kalian kalau tanpa nyawa bisa hidup? Enggak ya. Jadi dibawa kemanapun di dalamnya tas kalian. Kemanapun kalian, yang namanya keluar negeri, bawa. Wajib ya. Kalau kalian ke Turki guys, itu di jalanan polisinya itu ngecekin guys. Kalau muka kalian bukan muka lokal, itu didatengin, ditanya-tanya, mana paspor, mana KTP gitu. Terus udah dia salah jalan, terus nggak bawa paspor. Untungnya mereka bawa KTP ya, mereka bawa IC, mereka bawa pengenalan mereka. Tapi kan itu KTP Indonesia, which is nggak berlaku gitu di Malaysia. Udah gitu dia bikin video dan live yang mengatakan, ini polisi Malaysia mau minta duit gue. Itu mereka mau minta uang. Guys, itu tuh jatuhnya pertama nggak sopan, dan yang kedua itu fitnah. Kita ada undang-undangnya, yang dimana kalian kalau fitnah orang bisa masuk penjara. Udah gitu, dia ngefitnahnya negara orang lagi. Kan jadi bikin berantem gitu loh. Jadi ya isu ini jadi ya lumayan famous ya di Malaysia ya, jadi viral gitu. Dan ya sebagai orang Indonesia ya gue malu lah gitu. Mohon maaf nih ya kepada siapa itu, aku nggak tahu namanya, aku juga nggak kenal. Tapi siapapun kamu, kalau kamu keluar negeri, apalagi kamu pebola Indonesia, which is kamu bawa nama negara loh. Hati-hati banget kalau ngomong, hati-hati banget kalau misalnya kalian berkelakuan. Ya ini aku juga nasihat kepada diri aku sendiri ya, karena aku suka buat konten. Mungkin kadang konten aku pun aku juga kadang takut banget kalau mengatakan hal-hal yang salah. Nggak cuma untuk negara aku sendiri, tapi juga negara Malaysia gitu. Semoga kita ambil semua pelajaran. Please, kalau kita sebagai orang Indonesia, kalau keluar negeri, jaga sifat, jaga sikap, jaga kelakuan, jaga kata-kata. Oke guys. Oke, nah untuk masalah paspor ini ya, tak bawa ini memang banyak kejadian. Saya baru ingat 2 tahun lepas saya ada balik ke Indonesia kan, saya ada buat vlog juga. Ada super Grab ya, driver dekat sana itu menceritakan dia hampir kena lock up waktu dia jalan-jalan ke Malaysia ini. Dia tak bawa dekat hotel paspornya yo. So itu nanti saya buat videonya. Makasih makan. Tengok itu Kasihan sama kita kak. Kalau polisi sana patroli rutin ya kak. Raja paspor ya kan. Betul. Raja paspor bisa banding kali aku hampir kena lokal aku kampret itu. Gimana? Perdana kali aku ke Malaysia. Tapi aku ke kemana gitu ya, lupa lah aku. Kuala Lumpur. Pokoknya lupa aku. Pokoknya perdana ke sana tuh lah sama kakak aku kan. Oke. Sama si Koko. Itu tahun sebelum Covid tuh. Perdana aku nginjak ke Malaysia kan. Rumah mereka yang baru. Oke. Kami nginep hotel. Lupa lah aku tahu hotel apa namanya. Rupanya aku masih beranggapan macam ini Indonesia. Oke. Setelah gila aja aku keluar aku. Tanpa bawa dompet, tanpa bawa paspor apa visa apa kan. Oke. Ya udah, order posisinya tuh hotel di belakangku. Tapi dia agak belok ke kiri. Oke. Kan itu singkat cerita. Polisinya tuh kok nengok aku aja. Pakai tongkat kan. Apa sekarang? Sampai aku. Rupanya speak English dia.
Kalau kita ngomongin doa berarti ini TK ilegal nih. Udah paham kan ya, Wak? Kan gitu kan. Karena kita udah kejadian makanya kita tahu di situ Koko tuh. Oke, paham ya. Dan akhirnya polisi itu bilang, where do you come from sir? Katanya. Dikira dia nggak tahu bahasa Inggris. I'm from Medan. Baru tanya lah, apa gitu ya, where you took apa lah gitu. Pokoknya ngapain lah gue kemarin intinya gitu kan. Gue bilang, aku sini berlibur. Oke, ditanya gimana paspor visamu? Ada di hotel, gue bilang bahasa Inggris lagu kan, lupa dikit lagu kan. Nggak bisa kutunjukkan, hampir di lokal lagu kisah ini. Itu Memang nggak boleh, susah. Iya nggak sembarangan sana nanti. Sama kayak Singapura. Orang Malaysia pun harus bawa IC juga. Iya, ada data diri lah kita kan. Iya, betul. Karena memberantas TK ilegal. Betul, Bang. Terakhir, HP-ku, dompetku semua di hotel, maaf, penting malaku. Untung ada ibu-ibu naik sepeda. Aku rasa PRT itu mungkin. Tapi dia bukan orang Medan, orang Lombok. Oh, ibu itu loh nama dia buka. Oh, apa katanya? Ditanya kan, kenapa dek? Tapi ngomongnya kok beda kan itu. Tanya sama ibu nih, Bu, Pak tolong aku Bu, bilang. Ini nggak ngerti aku apa kesalahan aku. Tiba-tiba aku mau masuk penjara katanya. Apa masalah deh katanya kan? Ditanya lah sama si ibu nih, speak English. Ibu ini kan ngerti. Kita masalah di paspor. Sama visa aku nggak bisa nunjukkan data-data diri aku lah. Baru tanya sama aku, visa atau data diri abang mana? Ada lu kak, tapi di hotel. Mana hotel abang? Lupa pula aku namanya. Mas, tempatnya tahu aku. Iya. Ingat. Oh, namanya lupa, karena perdana kan. Akhir kita tak tolong lah pinjam HP ibu nih di situ aku selamat gak? Apa jiko nggak tak pulang aku. Habis, karena lokal lu. Mati aku masa lokal. Lokal TKI kan ada tuh. Iya, lokal. Iya kan? Lokal TKI kan ada tuh. Sampai mau dibawa aku. Terakhir istilahnya kan harus ada penanggung jawabnya. Penjamin. Terakhir ibunya lah penjaminnya. Supaya aku istilahnya memang aku aman lah gitu kan. Nah, banyak sekali sebenarnya kejadian macam ini ya. Aduh, please lah teman-teman Indonesia, kemanapun, bukan hanya ke Malaysia, ke negara-negara lain yang bukan negara kita pun harus bawa paspor kemanapun kalian pergi ya. Langsung sok-sok baik gitu polisinya, padahal dia udah. Kamu datang ke negara orang, paspor aja nggak bawa. Terus bisa-bisanya kamu menuduh polisi Malaysia minta uang. Halo, itu kan prosedur seorang polisi yang dia tengah menjalankan tugasnya. It's his job yang dia tengah bertugas kat jalan raya. Apalagi kamu arah dari kereta salah. Itu jalan satu arah. Kamu dah berlawanan arah, membahayakan pengguna lain. Dan polisi Malaysia pasti akan memperhentikan kamu. Yang pertama ditanya pasti satu, lesen atau SIM. Yang kedua, kalau orang luar negara pasti paspor, identitas diri. Itu wajib. Kalau kamu dah tahu arahnya salah, minimal tanggungjawab. Kalau memang tak tahu jalan itu sehala, paling tidak polis berhenti ngomong, Pak Polisi, maafkan, saya tidak tahu kalau jalan ini adalah satu arah saja. Jangan malah ngelempar fitnah seolah-olah polisi itu semua jahat. Negara orang tu punya aturan, datanglah dengan sopan, bawa identitas diri, dan yang paling penting, tahu diri. Kalau pemain sepak bola mental kayak gini, bukan cuma memalukan klub, tapi juga memalukan negara. Betul. Main bola butuh disiplin bro, bukan cuma drama aja dek. Dia belum tahu kalau Robi ini kan tentara kan sama Kakang. Ini tadi aku buat video tak lepas-lepas ni. Polis Malaysia takut tengok kad tentera Indonesia. KTA, kartu tanda anggota, KTA. Besar sangat ke dia punya kartu tanda anggota ni? Terpakai ke kad pengenalan tentera di negara lain? Apa betul polis kita takut? Tapi yang paling besar isunya ialah dia mengatakan anggota kita minta duit. Jadi kita tengok dia pun ada rakam video, minta video itu dikemukakan kerana dia telah pun menyebut anggota tu nak minta duit. Jadi kalau betul anggota minta duit, kita minta lah SPRM yang terbabit dan yang lain-lain ambil tindakan kepada anggota termasuk polis. Jadi jangan kurang ajar.
Cakap sombong dalam muka tak boleh belah. Sombong babi betul. Ya, ini kurang ajar ni, ini kurang ajar. Jadi dia fikir besar sangat, kad pengenalan tentera dia besar sangat. Anggota tentera ni, kawan-kawan aku pun ramai TNI dekat Indonesia. Kami dulu pun pernah bertugas sama-sama di Sabah dulu, tahun 98, 99 dulu, kan? Jadi anggota TNI yang aku sembang pun malu dengan apa yang dia sebut ni. Jadi aku pun tak tahu, celaka betul lah, sombong betul lah bangsat ni kan. Inilah dia, dia fikir dia pemain hebat sangat. Kita tak cakap pasal bola, aku tak tengok bola pun. Tapi aku tengok kurang ajar lah dia ni. Kurang ajar lah. Tu je lah, pendek je lah, tak payah panjang. Memang sial lah. Buat report polis, minta supaya dia ini nanti dipanggil dan buktikan bahawa ada anggota polis yang mana tadi minta duit, dan juga minta bagi bukti video sebab dia ada rakam video. Kalau tidak, kita minta Wisma Putra untuk take something lah, to do something lah. Okay, Assalamualaikum. Malaysia dan Indonesia memang serumpun. Tapi walaupun kita serumpun, kita tak sama. Berbeda. Berbeda dalam segi undang-undang, kedisiplinan, dan bermacam-macam lagi. Sehebat manapun diri kamu, diri dia, diri aku, kita ke negara orang tetap harus mematuhi undang-undang di negara tersebut yang telah disediakan. Alangkah sedihnya, seorang pemain sepak bola Indonesia yang terkenal, yang dihormati oleh banyak masyarakat, tapi ke negara Malaysia melanggar peraturan undang-undang di negara ini. Dahlah salah, lagi memfitnah. Tak habis-habis orang kita Indonesia buat hal dan memfitnah Malaysia. Aku bukan backup Malaysia. Dan aku sangat menyayangi negaraku Indonesia. Aku pun sangat menyayangi Malaysia. Karena apa? Karena aku tahu Malaysia itu baik dan tak kejam. Yang kejam itu pihak-pihak yang tak bertanggung jawab. Ini bukan masalah kejam tak kejam ya. Tapi alangkah sedihnya lah, seorang pemain sepak bola melanggar undang-undang. Bila polis minta paspor, dia tak bawa, dia tunjuk kad ahli dia main bola. Halo bro, ini bukan Indonesia. Ini Malaysia. Dan tidak semua polis Malaysia mengenali diri kamu. Walaupun kamu pemain bola yang hebat. Dan tidak semua polis itu menyukai bola sepak bola. Dan tidak semua polis itu harus mengenal setiap pemain bola yang ada di dunia ini. Tolonglah, jangan memalukan negara Indonesia. Oke teman-teman, nah itu tadi ya, nanti orang katakan kan pemain bola yang terkenal ataupun anggota di Indonesia pun mentalitinya kayak gini, gimana dengan rakyat biasa ya. Oke, so ya malu lah ya, bukan hanya dia saja yang malu ataupun orang-orang di situ, ya kita juga malu sebagai orang Indonesia, apalagi yang tinggal di Malaysia ini. Memang satu orang yang berbuat ya, boleh juga semua terkena tempiasnya ya, terkhususnya kepada orang-orang Indonesia yang bertinggal duduk dekat Malaysia ini. So dia yang berbuat, nanti kalau kita ada kawan kan, misalnya dia akan tanya, Sari, gimana itu sekarang lagi viral ini? Apa gitu semuanya orang-orang di sana? Katanya gitu kan. Saya pun malu, apalah yang mau saya jawabkan. Tapi memang kebanyakan juga macam itu ya. Netizen-netizennya lah kita tengok ya. Tapi kan bukan semuanya. Apalagi kalau kita sudah berbaur dengan orang Malaysia, kita juga ikut adab di sini, disiplin di sini, mentaliti kita pun sudah berubah, kita pun tak sama macam mereka ya. Oke teman-teman, nah saya pun berharap ada klarifikasi dengan pemain-pemain bola Indonesia ini. Kita hubungan baik je kan, masalah bola saja ya, orang Malaysia pun, supporter Malaysia pun ketika perlawanan Selangor dengan Persib pun menerima juga. Namanya adat permainan kan, kalau kalah
ini pun kamu menang pun macam tak puas hati juga kan. Sedangkan Malaysia yang kalah juga ya biasa-biasa saja, karena mereka tahu adat permainan kan, ada kalah, ada juga menang. It's okay kan, mungkin di next lainnya akan lebih bagus lagi mainnya gitu ya. Oke teman-teman, bagaimana menurut Anda? Semoga video ini sebagai pengajaran untuk teman-teman Indonesia kalau mau ke negara orang ya. Aduh, bukan hanya di Malaysia saja, banyak ya kan buat hal di negara-negara lain pun. Inilah salah satu bentuk menjadikan paspor kita itu adalah yang terendah ya, terlemah juga. Yang kena tempiasnya adalah orang-orang lain ya. Kita mau keluar negara, orang itu makin dipersulit, dipersusah. Disebabkan apa? Ya perangai-perangai orang-orang ini yang tak bagus ini keluar negara ya, buat hal, buat masalah di negara orang ya, memburukkan negara orang ya. Kasihan sekali lah ya kepada orang Indonesia yang lainnya. Paspor kita pun sudah melemah lagi, makin melemah, sedangkan paspor negara orang, negara Malaysia ini pun sudah laju meningkat ya. Damn, I wish I had the Malaysian privilege. Bersyukur sih menjadi orang Indonesia. Tapi when it comes to traveling, this is all the paperwork that I need untuk visa ke Jepang doang. Dan ini tuh mostly bank statement. Ini rekening koran 3 bulan. Bahkan negara yang dekat seperti Taiwan pun juga masih perlu visa guys orang Indonesia. Travel kemana-mana tuh susah banget dengan paspor Indonesia. Nggak banyak negara yang memperbolehkan mereka tuh visa free. Jadi beda halnya dengan paspor Malaysia yang ini tuh udah peringkat ketiga di dunia loh. Juga harus ada employer letter. Juga ada surat pribadi yang harus aku ketik sendiri. Make sure bahwa aku tuh bakal balik ke Malaysia lagi. Dan juga itinerary selama aku di Jepang nantinya. Aku sebagai orang Indonesia itu sebenarnya nggak boleh untuk apply visa Jepang di Malaysia. Tapi karena aku punya long term visa pass Malaysia, jadi aku accepted dan dia nggak jadi masalah. Cuman yang masalah itu adalah ribet itu yang kayak paspor Indonesia nih lemah banget. Paspor Malaysia kalian bisa lemah, kalian punya privilege yang lebih besar daripada kita. Oke teman-teman, so itu tadi ya, memang base-nya jadi Malaysia ya, tapi itu diakibatkan kalian sendiri ya, bila keluar negara, ya kalian itu ikuti aturan, undang-undang, beradab, disiplin, jadi ya kalian juga berhak mendapatkannya. Contohnya kan sekarang ini paspor Malaysia sudah ketiga tahu, bukan dekat Asia, bukan, tapi di dunia ya. Itulah ya, semoga orang-orang Indonesia boleh tengok, boleh contoh ya. Kalian ada pendapat lain ataupun komentar lain, boleh berikan komentarnya di bawah. So, thank you for watching. See you on my next video with me, Miss Sari.